Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Saudara Tian, kamu mau kemana? Tanya Chu Xier dengan penuh semangat. Oh, aku akan pergi ke benua utara. Balas Lin Tian. Entah kenapa, dia merasa gadis ini seperti terlalu bersemangat saat bersama dirinya. Wah, aku juga, bolehkah aku ikut bersama saudara Tian? Ucap gadis itu sambil menarik tangan Lin Tian. Melihat sikap gadis yang sangat manja dan juga tidak takut akan ditipu oleh orang lain, ini membuat dirinya tidak berdaya. Dia hanya terus berjalan, dan tidak membalas perkataan gadis ini. Itu karena, dia tidak ingin terlibat dengan hal yang merepotkan. Ayolah saudara Tian, ucap Chu Xier sambil menarik-narik Lin Tian lagi. Huf, kamu ini, apakah kamu tidak takut kalau nanti ditipu olehku? Tanya Lin Tian dengan bingung. Kata ayah, kalau ada yang menolongmu dengan tulus, berarti dia orang yang baik, jawab si gadis itu dengan sambil berpikir. Lin Tian hampir terjatuh saat mendengar jawaban dari gadis itu. Apakah ayahnya terlalu bodoh, sampai-sampai dia mengatakan hal semudah itu? Pikir Lin Tian. Namun pada akhirnya, karena dia tidak bisa juga membuat gadis itu pergi, dia setuju untuk membawanya bersama ke benua utara. Walaupun dia tahu, pasti akan mendapatkan banyak masalah setelah bersama dengan gadis yang baru besar ini. Chu Xier sangat senang, dan mengikuti Lin Tian dari belakang sambil bernyanyi-nyanyi. Tidak lama setelah itu, mereka sampai di tempat arai yang menghubungkan benua utara dan selatan. Di saat Lin Tian melihat ke arah penjaga di tempat itu, dia bisa tahu kalau harga untuk menggunakan arai teleportasi jarak jauh, ternyata sangatlah mahal. Untung aku mendapatkan banyak harta dan kristal dewa dari ruang harta sekte hitam, pikir Lin Tian. Di dunia dewa, untuk pertukaran benda dapat menggunakan kristal dewa. Kristal dewa itu dibagi menjadi 3, tingkat rendah, menengah, dan tinggi. Satu kristal dewa tingkat tinggi, itu sama dengan 100 kristal tingkat menengah. Lalu satu kristal dewa tingkat menengah, itu sama dengan 100 kristal tingkat rendah. Lin Tian membayar untuk 2 orang, dengan total hampir 500 kristal dewa tingkat tinggi. Dan itu membuat hatinya sangatlah sakit. Tetapi dia tidak berdaya, karena dia bisa melihat Chu Xier seperti tidak memiliki kristal dewa untuk membayarnya. Kami akan mulai mengirim kalian ke benua utara, dan akan muncul di ibu kota Kekaisaran Chu, ucap arai master yang berada di sana. Lin Tian mengangguk, tapi Chu Xier sedikit mengubah ekspresi wajahnya. Dan di saat Lin Tian melihat ke arah Chu Xier, dia dapat merasa kalau wanita ini agak takut atau tidak menduga bahwa, kalau dia akan pergi ke ibu kota Kekaisaran Chu. Ani Kak Tian, kita akan ke ibu kota? Tanya Chu Xier. Iya, aku ada perlu di sana, ada apa? Lin Tian bertanya balik. Tidak apa-apa, balas Chu Xier. Saat Chu Xier berencana untuk keluar, arai telah diaktifkan, dan mereka telah dikirim langsung ke benua utara. Bas. Tidak perlu menunggu lama, Lin Tian muncul di arai benua utara dengan mudah. Tetapi saat Lin Tian melihat wajah ketakutan Chu Xier, dia menghela nafas sedikit. Sekarang entah kenapa, dia merasa kalau sedang membawa seorang adik kecil yang takut untuk pulang ke rumahnya. Katakan padaku, siapa Chu Xiao bagimu? Tanya Lin Tian dengan serius. Itu, dia ayahku, jawab Chu Xier dengan jujur sambil memegang kedua tangannya. Mendengar kalau Chu Xiao adalah ayah gadis ini, Lin Tian hampir jatuh saat berjalan keluar dari tempat arai itu. Tadi dia baru saja menjelekkan ayah dari gadis ini, karena dia tidak menyangka ayahnya adalah Kaisar Chu sendiri. Nasibku benar-benar sial, ucap Lin Tian di hatinya. Kakak,
sepertinya kakak sangat berjodoh dengan dewa terkuat di dunia dewa. Walaupun mereka tidak sekuat kami pada waktu itu, ucap bayi kecil dengan tersenyum. Aku tidak tahu, kenapa nasibku seperti ini. Tetapi yang jelas, pasti akan datang masalah yang besar, jika Kaisar Chu tahu kalau aku membawa anak perempuannya, balas Lin Tian kepada bayi kecil. Aku juga mendengar bahwa, kalau Kaisar Chu mempunyai 5 istri yang sangat cantik di sisinya, ucap bayi kecil. Dia mendapatkan informasi ini dari Kota Hitam, saat ada beberapa orang yang bercerita tentang Kaisar Chu dari benua utara. Lin Tian yang mendengar kalau Kaisar Chu mempunyai 5 wanita, lalu Lin Tian berpikir kalau dia adalah laki-laki yang kuat. Dan bahkan, ayah dan pamannya yang mempunyai 1 wanita saja, itu sangat kewalahan ketika menghadapi istri mereka. Bayi kecil lalu mengingat sesuatu tentang Kaisar Chu, dan dia ingat kalau sang kaisar mempunyai 5 anak. Dari masing-masing istrinya itu, 3 anaknya adalah wanita, dan 2 lagi adalah pria. Yang paling kecil adalah anak dari istri tertua Chu Xiao, dan dia bernama Chu Xier. Bukankah ini sesuatu yang sangat hebat, pikir bayi kecil. Kakak, kamu benar-benar sial hari ini, ucap bayi kecil dengan wajah agak kaku. Kenapa? Apakah kamu yang telah mengutukku? Tanya Lin Tian dengan sedikit marah pada bayi kecil. Bukan begitu. Karena setauku, gadis ini adalah anak paling kecil dari Kaisar Chu, dan dia adalah anak yang paling disayangi di istana. Dan bahkan, kelima istrinya sangat memanjakan anak ini. Dan juga, apakah kakak pikir apa yang akan dilakukan oleh 5 istri Kaisar Chu, jika mereka mengetahui anak gadis kecil mereka bersama dengan kakak, balas bayi kecil. Hah, Lin Tian tiba-tiba berkeringat dingin saat memikirkannya. Kalau 5 istri Kaisar Chu tahu Lin Tian bersama Chu Xier, Lin Tian pasti selesai oleh kelima istri Kaisar Chu yang merupakan seorang dewa. Bagaimana mungkin dia bisa melawan mereka semua, pikir Lin Tian. Chu Xier, kenapa kamu berada di luar tanpa ada pengawal? Tanya Lin Tian dengan tubuh yang sudah berkeringat dingin. Chu Xier menjawab Lin Tian dengan wajah sedih. Dia keluar dari rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya, dan dia merasa terlalu bosan karena 5 ibunya selalu memanjakannya. Tetapi mereka selalu melarang dia untuk keluar rumah, padahal 2 kakak perempuannya bebas keluar masuk istana. Sedangkan dirinya, dia selalu bermain di dalam istana. Kadang-kadang di saat dia meminta izin kepada ayahnya, 5 ibunya akan muncul dan memarahi ayahnya agar tidak mengizinkan dia keluar istana. Mendengar hal itu, Lin Tian semakin berkeringat dingin. Bukankah itu berarti dia hanya membuat masalah besar dengan membawa Chu Xier? Gadis kecil ini bahkan berani keluar istana dengan sembunyi-sembunyi. Tunggu, ucap Lin Tian yang seolah-olah sadar akan sesuatu. Bagaimana mungkin Kaisar Chu tidak tahu kalau anaknya keluar dari istana? Bukankah berarti dia itu bodoh? Pikir Lin Tian. Lin Tian hanya bisa menghela nafas, dan mengusap kepala Chu Xier. Dia sudah tidak peduli lagi dengan masalah yang terjadi nanti, dan menurutnya pasti ada ahli kuat inak mengikuti mereka saat ini. Jadi, mungkin juga dia tidak terlalu mendapatkan masalah di sini. Kakak, kamu tidak akan mengusirku kan? Ucap Chu Xier dengan wajah memohon. Lin Tian yang melihat wajah Chu Xier tidak dapat berkata apa-apa. Jika dilihat-lihat, gadis ini sangatlah imut, dan dia juga mengingatkan Lin Tian terhadap adiknya Lin Jiali. Baiklah, jika ingin bersamaku, itu ada syaratnya, ucap Lin Tian sambil mengelus kepala Chu Xier. Apapun itu, Xier akan menuruti kakak dengan patuh, balas Chu Xier. Lin Tian mengangguk, lalu mengajaknya pergi mencari penginapan. Di ibu kota Kekaisaran Chu, kota ini sangatlah besar dan juga mewah.
Dia menduga bahwa, kalau Kaisaran Api juga akan memiliki ibu kota yang tidak kalah dengan ibu kota ini. Dan juga, alam rahasia yang dikatakan oleh Kaisar Xiao pada Lin Tian, itu akan dibuka di Istana Kekaisaran Chu. Walaupun dia tidak mengerti, kenapa juga Kaisar Chu sangat baik untuk membuka alam rahasia untuk dijelajahi oleh orang lain. Tetapi yang penting, dia kesini untuk mencari rumput es yang telah tumbuh selama 1 juta tahun, dan hanya di alam rahasia itulah rumput es itu sering tumbuh. Setelah sampai di penginapan yang cukup mewah di kota Kekaisaran, Lin Tian mau memesan 2 kamar. Satu untuk dirinya, dan yang lain untuk Chu Xier. Tetapi karena harga kamarnya mahal, pada akhirnya Lin Tian terpaksa memesan 1 kamar saja, yang terdiri dari 2 tempat tidur di dalamnya. Dan di sana, Lin Tian hampir muntah darah setelah semua apa yang dia lakukan. Karena dia harus membayar lagi 300 kristal suci dewa. Aku turut prihatin untuk muka, ucap bayi kecil dengan agak tersenyum. Diam, jika aku kehabisan uang, aku pastikan akan menjualmu, ucap Lin Tian dengan marah. Setelah mendengar perkataan Lin Tian, bayi kecil berkeringat dingin dan tidak lagi menggoda Lin Tian. Maaf ya Kak, aku sudah merepotkanmu, ucap Chu Xier dengan wajah agak malu. Di Kekaisaran Chu, itu sangat sedikit yang mengenal dirinya. Itu dikarenakan, dia juga jarang keluar dari istana Kekaisaran. Oh, tidak masalah. Karena kamu memanggilku kakak, tentu saja aku akan menjagamu, ucap Lin Tian sambil mengelus kepala Chu Xier dengan lembut. Merasakan hal itu, Chu Xier sangat bahagia. Walaupun saudara dan saudarinya juga menyayangi dirinya, tapi tidak akan ada dari mereka yang memperlakukan dia seperti Lin Tian. Mereka hanya akan menjaga dia di istana, dan tidak mau membawanya keluar dari istana. Dia memegang tangan Lin Tian, dan itu seperti sudah sangat akrab dengannya. Lin Tian tidak menolaknya, dan hanya tersenyum lembut. Sepertinya aku harus membuat beberapa pil, dan juga menjual beberapa harta berharga untuk menutupi pengeluaranku, ucap Lin Tian setelah memutuskan untuk mencari pemasukan. Cerita berpindah ke dalam istana Kekaisaran Chu. Apa, jadi gadis itu telah kembali ke ibu kota? Tanya Kaisar Chu kepada bawahannya yang dia perintahkan untuk mengikuti Chu Xier. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kalau anaknya kabur dari rumah? Jika dia tidak mengetahui hal itu, dia pasti sudah membuat semua orang di benua utara menjadi heboh. Iya Kaisar, dan dia bersama seorang pria bernama Tian Lin, ucap bawahannya itu. Tian Lin, kenapa nama ini agak mirip, ucap Kaisar Chu dengan wajah agak serius. Sang bawahan lalu menceritakan tentang siapa Tian Lin itu, dan dia mendapatkan informasi dari benua selatan. Pemuda itu muncul di kota Batu Hitam bersama dengan anak dari keluarga Jenderal Fu, dan dia juga berkenalan dengan anak dari Kaisar Xiao, yaitu Xiao Mier. Dan dia juga kenal dengan saudara Kaisar Xiao, yaitu Xiao Zi. Setelah mendengar cerita tentang Lin Tian, Kaisar Chu sedikit tersenyum dan mengangguk puas dengan Tian Lin ini. Dia baru ingat bahwa, kalau Xiao Yan telah mengirimkan pesan bahwa, ada pemuda bernama Tian Lin yang akan ikut masuk ke alam rahasia di benuanya. Sepertinya, saudara Xiao belum menjelaskan kepada anak itu tentang alam rahasiaku dengan jelas, ucap Kaisar Chu sambil tersenyum. Tidak lama setelah itu, dia memerintahkan bawahannya untuk pergi, dan masalah anaknya dibiarkan saja bersama Lin Tian. Dia sudah memiliki rencana tersendiri untuk Chu Xier, dan dia juga ingin menguji pemuda yang direkomendasikan oleh saudaranya itu kepadanya. Kenapa kamu tersenyum sendirian seperti itu? Tanya wanita cantik yang tiba-tiba masuk ke dalam istana. Oh, sayang, kamu sudah kembali. Aku hanya sedang memikirkan pemuda yang telah direkomendasikan oleh saudara Xiao untuk membantu kita, jawab Kaisar Chu.
Oh ya, tapi si Er belum kembali ke istana. Apakah kamu sudah mencarinya? Tanya wanita cantik itu. Hahaha, kamu tenang saja, dia bersama anak bernama Tian Lin, dan dia juga sudah berada di ibu kota, jawab Kaisar Chu. Mendengar jawaban itu, wanita cantik itu meminta agar dia menjemput Chu Xi'er kembali pulang. Itu karena, dia khawatir dengan anaknya itu. Kaisar Chu hanya bisa menenangkan wanitanya ini, karena Chu Xi'er sangat disayangi oleh para wanitanya di istana. Jadi, saat dia membiarkan Chu Xi'er keluar tanpa mencegahnya, dia dimarahi oleh kelima wanitanya itu. Tetapi apa yang dapat dia lakukan? Dia hanya ingin anaknya itu bisa merasakan dunia luar. Itulah kenapa dia tidak menghentikannya di saat Chu Xi'er kabur dari istana. Tenang saja Luzi, anak kita sekarang bersama dengan pemuda yang baik, dan aku malah berpikir kalau sekarang ini, dia sedang sakit kepala karena takut dengan kalian berlima, ucap Kaisar Chu. Kenapa juga dia harus takut dengan kami? Kami tidak akan memakannya, bentak wanita itu. Dia adalah salah satu permaisuri di Kekaisaran Chu, dan dia bernama Zhao Luzi. Kaisar Chu hanya tersenyum kepada istrinya itu, dan dia sedikit menghela nafas jika memikirkan tentang masalah alam rahasia baru-baru ini. Semoga saja bukan hal buruk yang terjadi di sana, pikir Kaisar Chu. Baiklah, mari mulai membuat pil tingkat raja. Aku harus mendapatkan uang lagi, ucap Lin Tian dengan wajah agak memerah. Dia baru saja keluar untuk membeli beberapa bahan untuk membuat pil tingkat raja. Hal yang tidak dia sangka adalah, ternyata kalau harga bahan untuk membuat pil raja di sini, itu bahkan jauh lebih mahal. Dan itulah yang membuat dia ingin menangis, tapi keluar air mata. Kakak, apakah kamu akan membuat pil? Ucap Chu Xi'er. Kamu bisa menjagaku sebentar kan? Tanya Lin Tian. Iya kakak tenang saja, aku akan menjaga kakak selama kakak membuat pil, balas Chu Xi'er dengan penuh percaya diri. Lin Tian dengan terpaksa percaya saja kepada gadis kecil ini, dan dia berharap tidak ada yang mengganggunya selama membuat pil ini. Karena dia hampir bangkrut, hanya karena membayar arai teleportasi, dan juga penginapan selama 1 bulan di sini. Baiklah, mari mulai, ucap Lin Tian sambil mengeluarkan tungku dan bahan-bahannya. Lalu, dia menutup mata dan mulai membuat pil. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.